Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ba'amin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina habibina syafi'ina qurratina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan tentang pembahasan dari kitab Ihya Ulumuddin terakhir tentang syubhat murji'ah. Sekarang kita masuk ke syubhat mu'tazilah. Wa amal mu'tazilatu, adapun mu'tazilah, halaman berapa kemarin itu, halamannya berubah. Halaman mu'tazilah 435. Mu'tazilah ini Wamal Mu'tazilah itu fasyubhatuhum. Adapun Mu'tazilah maka syubhat mereka. Ya, Mu'tazilah ini adalah dari kata i'tazala, menyingkir, menyendiri, karena dia Wasil bin Atha itu muridnya Hasan al-Basri. Asalnya pendiri Mu'tazilah itu Wasil bin Atha itu muridnya Imam Hasan Basri. Cuma karena nyeleneh, akhirnya dia seolah-olah dikucilkan sehingga dia menyendiri, atau dia sendiri mengucilkan diri karena menganggap pendapatnya beda, sehingga dia menyingkir dari halaqah Hasan Basri, sehingga disebutlah dia i'tazala, menyingkir, sehingga pengikutnya namanya disebut Mu'tazilah. Ya gampangannya ya lebih ke rasionalis lah, menganggap itu semuanya pada akal, lebih memberatkan pada rasio. Qauluhu ta'ala fasyubhatum, maka syubhat mereka, syubhatnya Mu'tazilah adalah firman Allah SWT, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Ya. Ini kebalikannya si Murji'ah kemarin yang kita bahas minggu lalu. Murji'ah itu arja'a yurji'u, menunda. Wis opo jareningku. Sekarang orang iman itu la yadurul maksiyah. Pokoknya dia selama iman, maka maksiat tidak memberi madarat kepada dia. Pokoknya iman. Wis enak melok mazhab iki. Pokok iman. Pokok iman aman katanya. Kalau iman aman. Itu Murji'ah. Nah, ini kebalikannya Mu'tazilah. Mu'tazilah lebih ke mendekati yaitu dari Khawarij itu. Yaitu apa? Mengklaim dosa besar itu neraka. Dosa besar itu sudah mendekati kufur atau mukhallad finnar, kekal di neraka. Dalil mereka, syubhat mereka itu diantaranya firman Allah, ini laghafar liman taba wa amina wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Saya ini mengampuni bagi orang yang taubat dan beriman, beramal soleh, kemudian ihtada, kemudian dia tertunjuki. Juga firman Allah, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihat. Di situ Allah selalu menyebut bukan hanya iman, tapi wa 'amilus sholihat. Sehingga kata dia, di mana Allah menyebut itu iman itu selalu kan itu liman taba wa amana wa amila sholihan. Allah selalu menyebut amal soleh, sehingga tidak bisa orang cacat amal solehnya, ya sudah neraka kata dia. Ini kejam sekali, terlalu kejam. Kalau tadi terlalu los, terlalu bebas. Yang tadi yang Murji'ah itu, pokok iman aman sudah. Ya aman. Norok Murji'ah ini. Iya. Qaulu ta'ala wa may ya'sila rasuluhu fa inna lahu nar jahannam. Siapa yang durhaka kepada Allah, maka bagi dia neraka jahanam. Itu lo lihat kan kata dia. Firman Allah begitu. Begitu juga kullu ayatin zakarallahu azza wa jalla amal soleh. Setiap ayat yang Allah menyebut azza wa jalla, Allah azza wa jalla menyebut di situ amal solehah. Amal soleh pasti makrunan. Pasti ayat itu bergandengan via padanya, pada ayat itu. Amal soleh itu dalam keadaan bergandengan dengan iman, bil iman. Fa inna mutamassakuhum fi ja'limul amal syaitan. Maka inilah pegangan mereka dalam menjadikan bahwa amal itu termasuk syarat sahnya iman, kata mereka begitu. Jika amalnya cacat, ya sudah berarti imannya cacat, kata mereka.
Berarti ya sudah neraka. Kata mereka. Dalilnya itu tadi, kata mereka selalu Allah nyebut iman itu pasti Allah sebut amal soleh. Berarti amal itu syarat keimanan, kata mereka begitu. Ya. Kemudian wa qaulu ta'ala juga firman Allah, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, maka balasan dia adalah neraka jahanam. Ini pegangan mereka untuk mengekalkan sahibul kabira, orang yang punya dosa besar, kata mereka kekal di dalam neraka. Itu dalil yang mereka pegang, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, dia kekal selama-lamanya. Dijawab oleh Imam Ghazali, wahadil umumat, sama dengan jawaban, mirip dengan jawaban ketika menjawab Murji'ah. Bahwa kan Murji'ah mengatakan, oh itu loh, Allah nyebut pokoknya iman amanu. Jawabannya itu. Jawabannya kan kemarin, setiap yang umum di Quran pasti ada penghususan. Jangan pokok syukur iman terus aman, kok enak, nyaman. Iman pokok aman, nyaman. Pokok iman aman. Ya, itu semua ayat yang umum itu pasti ada penghususannya. Sama, ini jawabannya pun sama. Ayat yang umum amanu wa kan terlalu umum. Itu ada penghususan. Kata Imam Ghazali, wadil umumatu, dan inilah keumuman ayat tadi ayatan juga maksusotun, itu juga dikhususkan bidalili qaulihi, dengan dalil firman Allah Ta'ala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni apa-apa yang duna dzalika, yang di bawah ya, tangi sore mengkono syirik iku. Maduna dzalika liman yasha, bagi orang-orang yang dia kehendaki. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang, berarti kan ada pengecualian. Tidak semua orang yang tidak beramal soleh kemudian tiba-tiba kekal selama-lamanya di dalam neraka. Nah, terus ayat yang dikatakan Allah itu mengampuni dosa selain syirik itu mau dikemanakan ayat itu? Kan gitu. Ya. Fayam bagi, jadi sama-sama terjebak pada keumuman ayat. Sama, orang yang kurang kerjaan tuh itu terjebak pada keumuman kullu bid'atin, seolah-olah semuanya kulu kata dia. Lafaz kulu itu, saya sudah bahas yang kemarin, tidak perlu saya bahas lagi lafaz kulu itu. Kejebak di situ dia, kejebak pada keumuman dalil. Dia tidak tahu bahwa dalil yang umum itu pasti ada penghususannya. Tuh. Sama. Kok iso sama semua kejebaknya. Mu'tazilah juga kejebak keumuman itu. Murji'ah juga kejebak keumuman dalil itu tadi. Makanya itu pentingnya merujuk pada ulama yang ngerti. Ya, pokok dalil main comot, kembali kepada Quran dan hadis ini kita setuju. Siapa yang tidak kembali Quran dan hadis? Dipikir imam yang 4 itu, Imam Syafi'i, Imam Malik itu kalau tidak kembali ke Quran dan hadis kemana mereka itu kan gitu. Jadi lucu gitu loh. Ya, bagi orang yang ngerti itu jadi lucu. Ya. Jadi jangan jadi pahlawan kesiangan. Orang imam-imam 4 itu sudah menyeru pada Quran dan hadis, kok baru kayak orang yang belum seberapa ini kemudian dia menyeru kembali pada Quran dan hadis. Jadi lucu. Ya kembali. Tuh, betul kembali kepada Quran dan hadis. Hadisnya kullu bid'atin dhalalah itu. Hadisnya cuma itu toh, lain hadis dibuang. Jadi kembali kepada Quran dan hadis. Qurannya menurut penafsiran mereka, hadisnya hadis kullu bid'atin. Itu yang mereka maksud kembali kepada Quran dan hadis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ancur pesena telur. Kalau cara begitu ancur syariat. Semua gasak kulo bid'atin ya wis entek kabeh. Rosak kabeh, ancur kabeh. Ancur pesena telur. Fayam bagi antabu kalau masih aton. Maka lima yasya fayam bagi, maka seyogianya apa antabu kok? Apa masih tersisa ini tetap lahu bagi Allah masyiatun, apa kehendak fi maghfirati ma siwa syirki, dalam mengampuni apa-apa yang selain syirik. Ya, Allah masih punya kehendak untuk mengampuni dosa-dosa lain selain syirik. Maka bagaimana ayat itu? Mau dikemanakan ayat bahwa Allah mengampuni dosa selain syirik? Kalau semua orang yang melanggar dosa besar itu pasti kekal selama-lamanya di
di neraka lah. Terus ayat itu mau dikemanakan? Katanya Allah mengampuni kok bagi siapa yang dia kehendaki. Gitu. Kemudian wa kadzalika qaulu, begitu juga firman Allah wassalamu qaulu alaihi salatu wassalam yakhruju minan nar atau yukhraju minan nar man kana fi qalbi mithqalu dzarratin minal iman, akan dikeluarkan atau keluar dari neraka siapa orang yang ada man kana, siapa yang ada pada fi qalbi, pada hatinya man itu apa mithqalu dzarratin, apa seberat darah minal iman, daripada keimanan. Rasul bilang nanti bakal dikeluarkan. Bukan yang punya amal banyak, yang bahkan nanti di akhir itu dikeluarkan yang hanya punya iman seberat darah, itu akan dikeluarkan terakhir. Terus mana yang mereka katakan itu bakal kekal selama-lamanya di neraka kalau orang itu punya iman walaupun dia dosa besar. Ya kita tidak mengandungkan dosa ya. Tapi artinya yang kita tidak terima itu bukan hukuman atas dosa itu, yang mereka mengatakan bahwa itu akan kekal di neraka selama-lamanya walaupun dia beriman. Ini yang kita tidak terima. Yang tidak terima oleh Ahlussunnah, oleh ulama-ulama Ahlussunnah, sehingga dibantah. Dosa pantas mendapat hukuman itu, ya itu pun sama Ahlussunnah dikembalikan ke hak prerogatif Allah. Kalau Allah mau ngampuni mau bilang apa? Siapa yang mau nuntut? Oh tidak bisa ya Allah. Ini tidak mungkin. Allah yang punya. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Allah mengampuni siapa yang dia kehendaki, menyiksa siapa yang dia tidak bisa, ya Allah dipaksa. Itu akidah kita Ahlussunnah Jamaah. Ya. Kemudian apa? Wa kadzalika wa qauluhu ta'ala, dan Allah juga berfirman, innalan nudhi'u ajra man ahsana amala, kami tidak akan menyanyiakan pahala orang yang telah berbuat baik. Dan iman itu merupakan amal juga, amal kalbu. Wa kaifa yadhi, bagaimana bisa hilang keimanan orang itu sehingga dia kekal di neraka? Wa kaifa yadhi ajru ahli iman, bagaimana hilang pahalanya orang yang ahli iman? Wa jami'u ta'at bi maksiatin, dan ahli jami'i ta'at, ahli seluruh ketaatan, hanya bi maksiatin wahidatin, hanya dengan satu kemaksiatan terus semuanya hilang, mereka divonis kekal selama-lamanya di neraka. Yang suka ngapling neraka ini. Maka Allah Ta'ala, maka Allah berfirman apa? Wa may yaqtul mu'minan, ada wa amma qaulu, adapun firman Allah SWT. Ini dijelaskan sama Imam Ghazali. Adapun firman Allah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja, li imanihi, yakni membunuh orang mukmin karena keberimanan dia. Sudah, inilah diwajib. Belum ngopi. Sudah. Tadi ajar mana sana amal tadi itu. Iya. Iya nih efek kurang ngopi. Mulai Allah lah yang diwajib masalah. Ya. Jadi inallah ajrul muhsin, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Selain man ahsana amal, orang yang memperbagus amalnya. Fa kaifa yatu asal iman, bagaimana bisa hilang pahala asal daripada keimanan dan pahala seluruh ketaatan hanya dengan maksiat yang satu? Gimana kok bisa? Qaulu ta'ala, juga firman Allah, ma'iktul mu'minan muta'amidan li imanihi. Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maksudnya sengaja itu karena keimanannya, waqad waroda, maksudnya dia mengingkari. Ya, dia membunuh orang mukmin karena dia beriman, karena keberimanannya, ya murtad. Berarti kan dia memusuhi keimanan orang itu. Atau membunuh dengan etikot bahwa pembunuhan itu seolah-olah dibolehkan. Ya, orang yang sudah berani menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu yang murtad. Atau menurut sebab nuzulnya waqad waroda ala mithli hadza sabab, dan sungguh ayat itu, ayat qauluhu ta'ala wa ma'iktul mu'minan itu telah warid, telah datang keterangannya semisal sabab yang seperti ini. Ya. Dan di dalam kitab Durrul Mansur itu sebetulnya ayat itu turun, ayat wa ma'iktul mu'minan muta'amidan itu orang yang murtad setelah dia, ini diketerangan di Durrul Mansur ya, tafsir Durrul Mansur, setelah dia menerima diat, denda
pembayaran denda atas pembunuhan saudaranya. Dia sudah nerima. Kan orang kalau sudah nerima denda, tidak boleh nuntut lagi. Kalau dia mau nuntut kisos berarti tidak terima denda. Ya sudah dikisos pelakunya kan gitu. Ya. Ini tidak, dia sudah nerima denda. Waliyadzubillah, si saudara yang terbunuh ini, saudara korban ini murtad. Waliyadzubillah, murtad kemudian dia membunuh pembunuhnya padahal sudah bayar denda, membunuh pembunuh saudaranya tadi dan dia lari ke Mekah. Maka penyebab murtadnya itulah yang menyebabkan dia apa? Jahannama wa jazau jahannam khalidan fiha itu. Itu yang menyebab dia khalidan fiha karena dia murtad tadi. Dan seolah-olah menghalalkan pembunuhan dengan melanggar syariat yang harusnya sudah menerima denda tidak boleh membunuh. Dia menghalalkan yang haram dengan itu. Itu penyebab. Lagi-lagi tambah lagi dia murtad. Lari ke Mekah, setelah membunuh dia lari ke Mekah. Dari Madinah melarikan diri ke Mekah. Itu yang menyebabkan dia murtad. Makanya bunyi ayat itu man qatama yaktumu minal mutawidan fajazau jahannam khalidan fiha itu maksudnya itu konteksnya itu konteks seperti itu. Bukan tiba-tiba orang membunuh kemudian khalidina fiha kekal neraka selama-lamanya. Ya mungkin ada jelas siksaannya berat. Nyawa orang itu urusannya enggak gampang. Ya, bukan enteng. Ya, tapi ya tetap enggak bisa dikatakan selama-lamanya. Fa in qulta faqad malal ikhtiyar wallahu alam. Ya. Sudah mancing ya? Hah? Masa belum? Jam berapa mancing? Saya lihat jadwal sholat. Sidoarjo, Surabaya. Oh iya, 17.42. Kurang 4 menit, 5 menit, 4 menit. Itu sekali wa in qulta faqad malal ikhtiyar. Kalau kamu mengatakan, kata Imam Ghazali, kalau kamu mengatakan pada saya, kata Imam Ghazali, faqad malal ikhtiyar ila annal iman hasilun dunal amal. Sungguh telah condong ikhtiar, pilihan kepada annal iman, bahwasanya iman itu hasil dunal amal. Iman itu bisa terhasilkan tanpa amal. Wa qad ishtahara anis salaf, dan sungguh telah masyhur daripada ulama salaf qaulum, apa ucapan mereka, al imanu akdun wa qaulun wa amalun. Iman itu akdun, ikatan pada hati, dan ucapan dan perbuatan. Jadi iman itu kata salaf 3. Keyakinan akdun, qaulun, amalun. Fama makna, lalu apa makna ucapan salaf ini? Oke, kata Imam, kalau ada kamu mengatakan oke, wahai Imam Ghazali, kamu sudah jelaskan, dari penjelasanmu itu kita bisa simpulkan bahwa iman itu murni adalah i'tiqad, keyakinan. Terus apa makna ucapan salaf bahwa iman itu ya keyakinan, ya ucapan, ya amal? Apa makna mereka, ucapan mereka? Kulna, kami katakan, la yabudu ayu adal amalu minal iman. Tidaklah jauh untuk yu'adda, dihitung, dianggap amal itu bagian dari iman. Li'annahu mukammilun lahu wa mutammim. Sebab amal itu menyempurnakan keimanan, dan mutammim sama, menyempurnakan, menggenapi keimanan. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan, ar-ra'su wal yadani minal insan. Kepala dan 2 tangan itu bagian dari manusia. Wa ma'lumun annahu yakhruju an kauni insanan. Tapi sudah diketahui bahwasanya orang insan itu keluar dari keberadaan insan bi adami roksi, dengan tiadanya kepala. Kalau nggak ada kepalanya kan bukan manusia. Sama. Iman itu kalau nggak ada etikotnya, keyakinannya, bukan iman. Ya. Iman itu memang amal. Ya, satu paket iman, ucapan, keyakinan, ucapan. Tapi yang paling pokok itu keyakinan. Keyakinan itu ibarat kepala. Kalau sudah tidak ada keyakinan, berarti ibarat orang tanpa kepala. Tidak bisa dikatakan manusia, jarangkong. Ya kan, tidak ada kepalanya. Nah, iman juga gitu. Kalau tidak ada keyakinan, nggak bisa disebut. Walaupun iman itu juga amal itu penyempurna. Orang amal sholat itu ibarat tangan dan kaki sholat itu. Maka orang iman tapi tidak sholat, ibarat manusia tapi tidak punya tangan, tidak punya kaki, cacat imannya. Manusia kan gitu. Jadi nggak bisa dikatakan orang tidak sholat itu langsung divonis kafir selama dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib, cuma dia tidak sholat. Wa kadzalika yuqalu tasbihat wa takbir. Wa yakunu bikauni maktu aliyat, dan tidak keluar insan itu anhu dari insan, dari manusia, dengan keberadaan si insan tadi maktu aliyat, terpotong tangannya, ya kan? Kalau terpotong tangannya kan tidak keluar dari pengertian insan. Sama.
Orang iman tapi tidak sholat, tidak bisa dikatakan keluar dari pengertian dia beriman. Tidak. Dia fasik iya, tapi kalau kafir tidak. Sebagaimana orang tidak ada tangannya, tidak bisa, tetap dikatakan manusia. Cuma cacat. Kata yuqalu at-tasbihatu, begitu juga Pak, dikatakan tasbih, takbir, takbirat itu minas sholat. Dikatakan itu bagian dari sholat. Wa in kana la tabtul bi faqdiha, meskipun ada apa sholat itu tidak batal apa sholat itu dengan kehilangan tasbihat dan takbirat. Enggak baca tasbih di rukun, enggak baca tasbih di sujud, tetap dikatakan sholatnya sah, tapi tidak sempurna. Seperti orang mungkin kukunya cumplung umpama. Kalau manusia itu, maka tetap dikatakan manusia, cuma penyempurnanya tidak ada. Fatasdiqu bil qalbi, maka pembenaran dengan hati minal iman, itu termasuk bagian dari iman. Karosi min wujudil insan. Ya, pembenaran dengan hati itu bagian dari iman, seperti kepala itu bagian dari wujudil insan. Keberadaan manusia. Ityan adimu bi adami, sebab tertiadakan apa? Manusia itu kemanusiaannya tadi dengan adami, dengan ketiadaan kepala. Ya kan? Atau tertiadakan iman itu dengan tiadanya tasdik. Ya kan? Wa baqiyatu ta'at kal atraf, sisa ketaatan yang lain, sholat, puasa, zakat, itu seperti atraf, seperti anggota tubuh yang lain, seperti tangan, kaki. Itu. Wa ba'du a'la min ba'd, dan sebagiannya lebih tinggi dari sebagian yang lain. Qala sallallahu ini tinggal sedikit. Wa qala sallallahu Rasulullah bersabda, la yazani hina wa mu'min, tidak berzina orang yang berzina ketika dia berzina sedangkan dia dalam keadaan beriman. Ya. Wa sahabat radhiyallahu anhum taqadu, dan sahabat apa tidak ngerti sahabat dari situ? Mereka ngerti, tapi mereka ma'taqadu, mereka tidak meyakini. Madzhab Mu'tazilah tidak meyakini seperti madzhabnya Mu'tazilah yang langsung memvonis kafir orang yang berzina. Fil khuruji anil iman, yaitu tentang keluarnya daripada iman dengan zina, itu tidak diyakini sama seorang pun oleh sahabat. Seorang pun sahabat tidak meyakini seperti itu. Mereka ngerti hadis itu, la yazani wa huwa mu'min, tidak mungkin berzina orang itu, la yasabul khamr wa huwa mu'min, tidak mungkin orang minum khamr dalam keadaan beriman. Tapi sahabat tidak mengatakan orang yang minum khamr itu otomatis kafir. Tapi ketika maksudnya mereka memahami waktu minum khamr, waktu berzina, tidak mungkin imannya kuat dia melakukan berzina, tidak mungkin imannya kuat dia melakukan minum khamr. Artinya imannya ada tapi dalam kondisi yang sangat lemah sekali sehingga bisa terjerumus pada maksiatan. Kalau dikatakan kafir, tidak, sahabat tidak ada yang memahami itu. Walakin makna ghairu mu'min, akan tapi makna la yazni zani wa huwa mu'min, maknanya ghairu mu'min haqqan imanan taman kamilan. Tidaklah iman dengan hakon, dengan benarnya dengan iman yang taman kamilan, yang sempurna. Kama yuqul ajizil maqtul atraf, seperti dikatakan orang yang kepada orang yang lemah dan orang yang terpotong anggota badannya, hadza laisa bi insan, ini bukan manusia. Maksudnya bukan manusia yang sempurna. Ai laisa lahul kamal, dia tidak memiliki kesempurnaan. Alladzi huwa wara haqiqatul insaniyah, yang mana kesempurnaan tadi merupakan di belakang hakikat insaniyah, hakikat kemanusiaan. Artinya dia secara hakikat tetap disebut manusia, tapi karena terputus anggota badannya dia tidak disebut manusia yang sempurna. Ketika orang menyebut ini bukan betul-betul manusia, artinya bukan manusia yang sempurna, bukan berarti orang itu mengatakan bahwa itu bukan manusia. Lalu siapa jin? Ya, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya nanti tentang ziyadatul iman usana, tentang pertambahan iman dan pengurangan iman. Iman itu bertambah dan berkurang. Apa maknanya iman itu bertambah dan berkurang? Matikan dulu ini.